Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Andri Pramesyanti Pramono dari Departemen Mikrobiologi. Kita menginjak ke part 3 untuk isolasi virus dan beberapa macam virus patogen. Ya, virus bisa diisolasi. Bagaimana caranya? Dengan cara kita harus menumbuhkan dulu virus itu supaya cukup banyak jumlahnya, lalu kita bisa isolasi setelah itu. Tidak bisa kita mengisolasi virus itu hanya satu atau dua ya, jadi harus dia berbentuk suatu koloni. Nah, jadi sebelum diisolasi, kita harus menumbuhkannya, di mana salah satunya adalah di hewan. Hewan-hewan yang sering digunakan untuk isolasi virus adalah tikus, kelinci, guinea pigs ya. Lalu bisa juga di embrio telur ayam. Nah, ini udah cukup lama ya tekniknya. Jadi caranya kalau kita bisa lihat di gambar itu ya. Jadi virus atau sejumlah virus yang kita bisa ambil dari pasien itu kita suntikan ke dalam embrio telur ayam. Nah, itu bisa dilihat lokasi-lokasinya di mana saja, di allantoisnya atau di bagian mana. Nah, kemudian nanti dia akan tumbuh. Dan ketika tumbuh, kita dapat mengisolasinya. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa menumbuhkan virus itu di sel culture. Nah, apa itu sel culture? Jadi, sel yang kita tumbuhkan secara in vitro di laboratorium, kemudian kita infeksikan dengan virus dari pasien, atau mungkin virus yang sudah kita simpan itu kita bisa perbanyak. Atau misalnya sel culture itu bisa juga sel culture sel hewan maupun bakteri ya. Nah, contohnya pada bakteriofaga yang sudah kita pelajari, dia menginfeksi bakteri, jadi kita membuat sel culture bakteri terlebih dahulu, lalu kita infeksikan dengan bakteriofaga ya, contohnya bakterinya E. coli gitu ya. Nah, dia akan membentuk plak ketika terinfeksi. Plak itu akan berwarna, dan ketika kita lihat di bawah mikroskop, dia akan terlihat efek sitopatiknya, yaitu di mana dia sel-sel itu dia menjadi nekrosis ya, seperti itu. Selain itu, untuk mengisolasi virus pun kita juga harus mengetahui sifat-sifat kimia, pengaruh kimia dan fisika dari virus sendiri. Karena dengan begitu kita bisa membuat supaya virus itu tidak rusak ya, dan kita bisa tumbuhkan di isolasi virus. Nah, ini contohnya pengaruh kimia dan fisika ya, reaksi terhadap pengaruh kimia dan fisika. Jadi ada beberapa virus yang memang dia larut pelarut lemak ya, seperti contohnya kloroform, ether. Jadi ada yang ether sensitif, ada yang ether resisten. Jadi ketika kita ingin mengisolasi tentunya jangan menggunakan kloroform gitu ya pada sediaan ataupun bahan-bahan atau alat yang akan kita gunakan tuh terlalu banyak gitu, dan itu bisa menghancurkan virus yang memang dia sensitif terhadap ether. Lalu deterjen anionik SDS, sodium duodesil ya. Nah, ini ada beberapa virus yang larut ya, rusak ininya, envelope-nya terutama, sehingga polipeptidanya itu bisa menjadi terpisah dan tercerai-berai ya, sehingga akhirnya dia rusak. Ada juga yang larut di deterjen non-ionik, contohnya seperti Triton X100 ya. Nah, itu dia bisa melarutkan bagian lipid dari membran virus
yang dimiliki oleh beberapa virus. Jadi ada yang bisa larut oleh deterjen anionik ataupun yang non-ionik. Kemudian ya ini zat warna ya. Zat warna itu juga bisa menginaktivasi beberapa virus, tapi tidak semuanya. Jadi ada yang dia inaktif kalau kita kasih zat warna, ada yang inaktif ya. Seperti contohnya yang resisten itu adalah poliovirus. Jadi walaupun kita kasih pewarna dia tidak akan rusak. Kemudian kita lanjut kepada pengaruh kimia dan fisika selanjutnya, desinfektan. Nah, semua virus sensitif terhadap klor, aktif klorin atau ya. Makanya kita kalau sekarang menghadapi pandemi ini, kita menggunakan klor ya untuk membersihkan bagian-bagian yang dicurigai ada virus-virus corona yang menempel. Kemudian formalin, HCl ya, kebanyakan virus juga mati ya oleh formalin ya, tapi tidak semua oleh HCl. Lalu untuk kestabilan itu banyak beberapa virus dia stabil dalam larutan garam anorganik. Contohnya pada MGSCL itu virus polio, enterovirus, reovirus ya. Kalau influenza itu dia di MgSO4. Sedangkan herpes virus di Na2SO4. Ya, baik kita beranjak kepada beberapa macam virus yang akan akan saya kenalkan ya kepada kalian. Mungkin tidak semuanya, hanya beberapa contoh saja. Nah, di sini SARS-CoV-2, virus dengue, dan hepatitis. Nah, seperti yang telah saya jelaskan di part 1 bahwa ada kisaran inang ya. Jadi virus yang menginfeksi saluran pernapasan itu tidak bisa juga dengan semena-mena dia menginfeksi saluran urin misalnya contohnya atau gastrointestinal atau misalnya saraf. Jadi memang ada kisaran inang tertentu untuk setiap virus. Nah, ini sebenarnya contohnya di gambar ya. Jadi ada yang ke sistem respirasi ya, contohnya seperti SARS-CoV-2 ini adalah dia menginfeksi sistem respirasi, sel epitel di paru-paru, kemudian nasofaring ya, nah seperti itu. Kalau virus dengue dia itu masuk ke pembuluh darah ya, bisa dilihat itu di gambar ya. Jadi dia termasuk arbovirus, artinya arbovirus itu adalah virus-virus yang dibawa oleh serangga ya, salah satunya seperti nyamuk ya. Nah, ini virus dengue ini dia disebarkan oleh nyamuk Aedes aegypti kan. Jadi dia termasuk arbovirus. Kemudian yang hepatitis, nah ini dia menginfeksi hepar, namanya hepatitis ya. Jadi dia memang kisaran inangnya adalah hepar atau liver ya, seperti itu. Kita akan bahas satu-satu selanjutnya. Yang pertama, Ibu ingin memberikan contoh SARS-CoV-2 ya. Ini karena memang lagi in ya, dan kalian anak kedokteran patut tahu apa ya, seperti apa nih virus SARS-CoV-2. Nah, SARS-CoV-2 ini dia termasuk Coronaviridae ya, seperti yang Ibu saya telah jelaskan. Dia termasuk virus RNA ya, positif. Nah, ini ada bagian-bagiannya, ada spike, envelope-nya, kemudian nukleokapsid, hemagglutinin ya, esterase, kemudian membrane ya, dan genom RNA-nya. Nah, yang paling penting yang harus diketahui, spike ini dia merupakan lock and key ya, reseptor pengenalan reseptor sel epitel ya.
Jadi kalau dia akan mencari reseptornya yaitu reseptor ACE2 yang ada di epitel si spike ini biasanya. Dan sudah diketahui kalau memang banyak beberapa pasien yang memiliki ekspresi ACE2-nya itu cukup tinggi, maka infeksi dari SARS-CoV-2 itu juga akan meningkat, gitu ya. Nah, ini ada bagian-bagiannya karena dia virus RNA ya. Dia ini mengkode bagian-bagian dari protein-protein yang akan digunakan untuk memproduksi bagian protein coronaviridae itu sehingga nanti lengkap ya. Jadi ada spike di sini ya. Kita bisa lihat kemudian membran dan kemudian ini nukleokapsid dan seterusnya. Nah, ini siklus hidup dari SARS-CoV-2 ya. Jadi dia menempel pada reseptor ACE2, kemudian dia penetrasi masuk ya ke dalam sel epitel. Dia akan merilis ya, melepaskan viral genomnya yang berupa RNA itu lalu dibaca oleh ribosom ya, mRNA-nya ditranslasi protein-proteinnya di sitoplasma langsung dan langsung juga setelah itu juga dia melakukan membuat RNA positif dengan menggunakan RNA negatif sebagai cetakannya. Nah, setelah itu virusnya akan diassembly ya, dilihat di sini. Jadi dia masuk ya dirakit gitu ya. Jadi RNA-nya dimasuk, kemudian bentuk nukleokapsidnya utuh dan akhirnya dia maturasi, dan setelah maturasi virus itu akan keluar, rilis ya melalui membran ataupun selnya juga bisa pecah gitu. Ya, kita beralih ke virus dengue. Nah, virus dengue ini dia termasuk famili Flaviviridae ya, genus Flavivirus ya. Ini banyak kerabatnya. Kalau virus dengue ini ya, virus demam berdarah ini dia dekat dengan virus yellow fever kalau pernah dengar ya, virus Zika itu ya. Kemudian West Nile nih, ada lagi grupnya adalah Japanese B encephalitis. Nah, ini juga cukup terkenal ya. Jadi virus-virus ini adalah virus yang arthropod borne ya, mosquito. Jadi dia disebarkan oleh serangga ya, nyamuk ataupun dia serangga-serangga lain. Nah, ini bentuknya dia spherical ya. Kemudian memiliki positive sense single stranded RNA. Jadi RNA positif ya. Kemudian memiliki envelope dan strukturalnya dia ada polipeptida, kemudian yang sudah diglikosilasi. Nah, ini kita bisa lihat ya, bentukannya adalah seperti ini ya. Ini adalah viralnya dan di dalamnya ada diselubungi oleh kapsid yang dimana kapsid itu dia ada matriks protein, ada juga lipidnya ya bilayer sehingga membentuk bentukan yang cukup kompak. Nah, yang perlu diperhatikan dari virus dengue ini, dia itu memiliki 4 serotipe ya. Nah, serotipenya itu dibagi 1, 2, 3, 4 berdasarkan berbasis ya molekuler dan juga tes netralisasi. Nah, infeksi yang sudah didapat, jadi ketika kita mendapatkan infeksi, contohnya infeksi serotipe pertama, itu bisa memberikan perlindungan untuk hanya serotipe yang itu saja, tetapi tidak memberikan perlindungan silang untuk
serotipe yang lain gitu ya. Jadi kalau memang ingin bisa terlindungi oleh virus dengue ya harus keempat serotipe itu kita memiliki antibodinya gitu. Nah, kemudian ada juga fenomena yang memang ditemukan hanya di virus dengue, bukan hanya di virus dengue ya. Ada beberapa virus termasuk virus dengue, dia itu memiliki antibody dependent enhancements, di mana kalau kita memiliki antibody dari serotipe yang satu contohnya, kemudian kita terkena lagi serotipe yang lain, contohnya serotipe 3 atau 4 gitu ya, yang infeksi sekundernya, itu bisa menyebabkan keparahan yang lebih parah. Jadi bisa jadi hemorrhagic ya. Hemorrhagic itu artinya pendarahan dari kuping, mata gitu ya. Dan mulut gitu ya, jadi keluar darah gitu. Nah, itu dikarenakan antibodi dari infeksi primer yang sudah terbentuk itu bukannya melindungi dari infeksi sekunder yang setelahnya, tetapi justru dia membuat keparahan ya. Dia menghantarkan si virus-virus itu ke sel target lebih cepat dibandingkan jika orang yang tidak memiliki antibodi. Nah, itu adalah fenomena yang kita bisa lihat di virus dengue ya. Jadi antibody dependent enhancement. Dan itu sangat berbahaya. Nah, setiap ras, ya contohnya bisa ras Asia, ras Amerika gitu ya, atau itu memiliki kombinasi serotipe yang berbahaya itu berbeda-beda gitu. Contohnya misalnya infeksi, kalau di Indonesia itu sudah diketahui kebanyakan adalah serotipe 3 yang dapat menyebabkan keparahan hemorrhagic pada infeksi sekunder. Kalau pada ras yang lain itu berbeda. Jadi ini juga berkaitan dengan dengan genetik ya. Jadi complicated, makanya sampai sekarang belum ada vaksin demam berdarah. Itulah, dan karena harus dicari kombinasi di mana antibodi yang terbentuk nanti tidak akan menyebabkan antibody dependent enhancement pada infeksi sekunder selanjutnya. Ya, nah siklus flavivirus ya atau virus dengue ini kurang lebih sama ya. Jadi dia binding, kemudian dia melepaskan genomnya gitu ya. Setelah genomnya masuk ke dalam, dia dihantarkan oleh endosom gitu ya, masuk ke dalam, kemudian di uncoating ya, jadi dilepaskan gitu, kemudian dia ditranslasi. Karena dia RNA positif, dia langsung ditranslasi dan menjadi protein-protein yang dibutuhkannya sudah cukup. Kemudian dia juga membentuk RNA yang RNA positifnya dengan cetakan RNA negatif. Setelah itu dia merakit protein virusnya juga dengan genomnya sehingga menjadi virion-virion yang utuh. Lalu virion itu ditransport ke luar melalui membran plasma dan dilepaskan seperti itu melalui transport glikoprotein ataupun melalui endosom. Baik, kita beranjak ke virus hepatitis ya. Namanya juga hepatitis, berarti dia menginfeksi hepar ya. Nah, ternyata virus hepatitis itu ada 5 macam, hepatitis A, B, C, D, E ya. Nah, apa bedanya? Nah, kita bisa lihat di sini ternyata hepatitis A, B, A sampai E ini dia berbeda-beda famili ya. Contohnya A itu dia dari Picornaviridae.
B dari Hepatnaviridae, C dari Flaviviridae, beda-beda ya. Nah, kalau hepatitis D masuk mana? Ini masih sering diperdebatkan karena dia belum jelas ini, jadi unclassified. Kemudian ada hepatitis E, ini dia dari Hepaviridae. Jadi berbeda-beda, tetapi memiliki kesamaan di mana dia menginfeksi hepatitis ya. Apalagi yang berbeda? Tentunya ya dari genusnya, virionnya, envelope-nya, ada yang punya, ada yang tidak gitu ya. Kemudian genomnya juga berbeda. Transmisinya, nah ini yang paling penting. Transmisinya kalau A sama E itu dia fekal oral. Jadi dari mulut ya, dari itu ya. Nah, kalau B, C, D ini parenteral, jadi harus lewat ini bloodstream seperti itu. Kemudian apa lagi nih? Prevalensinya yang tinggi adalah A dan B ya. Kalau di Indonesia paling banyak ketemu yang B ya. Yang C jarang, tetapi yang C ini sangat berbahaya karena biasanya dia menyebabkan sirosis. Itu jadi ada vaksinnya ya karena dia sangat berbahaya. Onkogenik. Nah, yang onkogenik nih B sama C ya. Tapi yang C terutama yang sangat ganas ya, sangat berbahaya. Gitu. Oke, kita beranjak ini ya, komponen sistem dari hepatitis. Apa yang kita perlu tahu ya? Jadi kalau kalian nanti sebagai seorang dokter harus tahu apa yang mau dites ya. Kira-kira kalau udah indikasi hepatitis, apa nih yang harus dites? Antigennya kah? Antibodinya kah ya? Nah, ini adalah istilah-istilah yang biasa digunakan ketika diagnosis untuk hepatitis ya. Nah, ini contohnya ini kita bisa lihat misalnya anti HAV itu berarti antibodinya ya. Antibodi yang mana? Ada juga yang spesifik IgM atau IgG. Nah, IgM itu biasanya dia yang akut ya. Jadi memang lagi ganas-ganasnya awal ya, deteksi awal itu IgM. Kemudian nih pada hepatitis B ada yang mengecek virusnya. HBV, HAV, HCV. Nah, ini berarti virus HBV berarti hepatitis B. HCV berarti hepatitis C dan seterusnya ya. Nah, pernah dengar HBsAg? HBcAg itu apa? Jadi HBsAg itu berarti antigen surface-nya. Nah, kalau misalnya ada yang HBcAg ya itu adalah core-nya. Jadi itu adalah singkatan. C itu core, kemudian S itu surface ya. Jadi ada di mana nanti kita bisa lihat bagian-bagian dari virusnya itu yang di mana dideteksi oleh antibodi. Nah, itu ya. Jadi itu adalah istilah-istilah yang biasa dipakai untuk diagnosis hepatitis. Ya, ini adalah bentuk ya dari virus hepatitis ya. Dia bentuknya bisa seperti itu ya. Jadi dia seperti partikel bola gitu ya. Core-nya. Jadi bisa juga bentukannya incomplete virus seperti itu. Jadi tergantung dari tadi ya jenisnya hepatitis apa, termasuk famili apa, dan bentuknya biasanya seperti apa gitu ya. Ya, ini yang terakhir. Jadi Ibu ingin juga memberikan pencerahan bahwa untuk terapi dari virus itu bisa juga kita ambil dari herbal ya, contohnya supaya ini yang lagi ya karena kan SARS-CoV-2 kemudian banyak pengobatan herbal. Apa betul memang
herbal itu bisa menjadi semacam antivirus, ya betul ya, tapi kita harus melihat juga dosis-dosisnya yang memang mencukupi dan tidak toksik. Nah, ini beberapa komponen aktif dari tumbuhan yang bisa bersifat sebagai antiviral ada alkaloid, flavonoid, fenolik, terpenoid, ya, quercetin dan sebagainya. Jadi memang betul bisa dipakai, hanya yang harus diperhatikan adalah dosisnya dan kemudian penggunaannya. Ya, mungkin sekian dari Ibu. Ini adalah referensinya, silahkan dibaca lebih lanjut. Semoga yang sudah saya sampaikan bermanfaat dan bisa berguna untuk pencerahan mengenai introduksi virologi. Terima kasih.